Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Bismillah, kita mulai latihan membaca kitab yang dalam kesempatan kali ini kita akan belajar membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihil mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim yaitu kitab yang menceritakan tentang adab atau tata keramanya al-alim, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'allimi, adabul alimi wal muta'allimi. Al-alimi tadi orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'allimi dan orang yang mempelajari ilmu. Fima yahtaju ilaihil muta'allimu, yang mana di dalamnya menerangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh muta'allim, orang yang mencari ilmu, fi ahwali ta'allumihi, dalam kondisi atau ketika dalam kondisi dia mencari ilmu, wa ma yatawaqqafu alaihi, dan sesuatu yang semestinya dilaksanakan atau dipenuhi alaihil muallimu, oleh seorang muallim, artinya menerangkan sesuatu yang mana hal itu semestinya selalu dipegangi, selalu dipedomani oleh orang yang mengajarkan ilmu atau muallim, fi maqamati ta'limihi, dalam kedudukannya ketika ia mengajarkan ilmunya. Ta'lif al-alim al-allamah al-syekh Muhammad Hashim Asy'ari al-Jumbani, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi, amin. Al-alim, orang yang berilmu, al-allamah, orang yang sangat-sangat berilmu, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari al-Jumbani, yaitu Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang. Ghafarallahu lahu, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, wali walidayhi, dan kepada kedua orang tuanya, wali masyayikhihi, dan kepada guru-gurunya, amin. Jadi kitab ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yang mana beliau adalah salah satu pendiri atau muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baik, langsung saja kita masuk pada isi atau materi dari kitab ini. Namun sebelumnya di sini ada at-ta'rifu bil mu'allif, yang menerangkan tentang biografi singkat beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun dalam kesempatan kali ini kita lewati terlebih dahulu, atau kita lewati saja. Langsung kita masuk pada bagian muqaddimah.
Nah, ini adalah bagian muqaddimah. Sebelum nanti kita juga akan masuk pada beberapa bab yang ada dalam kitab ini. Sebelum kita memasuki bagian muqaddimah ini, marilah kita mengirimkan hadiah Fatihah khususnya kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah muallif atau penulis dari kitab ini, dan juga tentunya kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para aulia, para ulama yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam, khususnya di Indonesia ini, terlebih khusus di tanah Jawa, termasuk para wali songo, dengan harapan semoga melalui wasilah karomah beliau-beliau ini, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأولياء سيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي، وإلى حضرة جميع الأولياء الصحة الجابية وجميع العلماء في إندونيسيا، ونخص خصوصا خاص إلى حضرة الشيخ كيي حاجي هاشم أشعري الجماني غفر الله له شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Bismillahi, ngawiti ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat ingkang maha murah ing dalem dunya lan akhirat marang sekabehane kawulane. Sifat Allah Ar-Rahimi, zat ingkang maha welas asih ing dalam akhirat bloko marang sekabehane kawulane ingkang padha mukmin kabeh. Alhamdu tawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi, tetep namung kagungane Allah. Sifat Allah Rabbil Alamin, zat ingkang mengerani sekabehane alam. Wa salatuhu lan utawi tambahe rahmat ta'zime Allah, wa salamuhu lan tambahe keselamatane Allah iku ala sayyidina, muga tetep ing atase bendoro kita, rupane Muhammadin yo Kanjeng Nabi Muhammad, asyrafil mursalina kang dadi luwih mulya-mulyane pira-pira wong kang den utus, wa khatamin nabiyyina lan kang dadi pungkasane para nabi, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi
sifate keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina ingkang padha bagus-bagus kabeh. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Sifate pira-pira sahabat at-tahirina ingkang padha suci-suci kabeh. Ajma'ina hal sakabehane. Amma ba'du faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Amma ba'du anapun utawi sakwise mengkono-mengkono bismillah hamdalah sholawat faqad ruwiya moko teman-teman wis den riwayataken an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiya muga-muga ridhone sinten Allahu Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu muga-muga nambahi rahmat ta'zim sinten Allahu Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah wasallam lan muga-muga nambahi keselamatan sinten Allah ing atase Rasulullah. Qala dawuh sinten Rasulullah dawuh haqqul waladi ing haqqul waladi utawi hake anak lanang ala walidihi wajib dadi kewajiban ing atase wong tuane walad iku ayyuhsina yen to bagusi sapa walid ismahu ing jenenge walad wa yuhsina lan bagusi sapa walid murdi'ahu ing wong wedok kang nyusoni walad wa yuhsina lan bagusi sapa walid adabahu ing adabe ing tata kramane walad. Wa an Ibn Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Wa an Ibn Sirin lan saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ridhone sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Ibnu Sirin qala dawuh sinten Ibnu Sirin kanu ono sapa para sahabat lan tabi'in ono iku ya ta'allamuna padha sinau padha belajar sapa para sahabat lan tabi'in al-huda ing golek pituduh kama ya ta'allamuna kaya dene oleh padha golek padha sinau padha belajar sapa para sahabat lan tabi'in al-ilma ing ngelmu. Jadi pada bagian muqaddimah ini beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengawali menulis kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bahwa setiap perbuatan baik tentunya adalah akan lebih utama jika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dilanjutkan dengan sholawat, yaitu diungkapkan dengan wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah menjadi sebaik-baik utusan dan juga menjadi penutup para nabi, dan semoga salawat serta salam itu juga tercurahkan kepada keluarga Nabi yang mana mereka adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang terpuji.
wa ashabihi thahirin, dan semoga sholawat serta salam itu juga terlimpah curahkan kepada para sahabat Nabi yang mana mereka adalah orang-orang yang suci ajma'ina, ya seluruhnya. Jadi sholawat ini dimohonkan tidak hanya kepada Nabi, tapi juga diharapkan terlimpah curah pula kepada para keluarga dan para sahabat Nabi. Setelah beliau mengawali mengucap basmalah lalu hamdalah, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hak seorang anak, meskipun di sini diartikan laki-laki, tapi sebetulnya adalah lebih universal, laki-laki maupun perempuan. Hak seorang anak, laki-laki maupun perempuan, yang menjadi kewajiban dari atas orang tuanya. Atau kita bisa memahami bahwa kewajiban orang tua atas anaknya, bahwa ada hak dan ada kewajiban. Orang yang mendapatkan hak, maka dia akan mendapatkan hak dari orang yang mempunyai kewajiban. Orang tua wajib memberikan haknya kepada anaknya, yaitu beberapa hal yang akan disebutkan berikutnya. Yang pertama, ayyuhsina ismahu. Hak yang pertama yang menjadi kewajiban seorang orang tua kepada anaknya ialah bahwa orang tua harus memberikan nama yang baik kepada anaknya. Itu yang pertama. Wa yuhsina murdi'ahu, dan memberikan atau bisa memberikan apa istilahnya? Di sini diartikan perempuan yang menyusui. Kalau kita maknai berarti merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk mempersiapkan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya, tentu baik ini menjadi relatif, akan tetapi yang jelas adalah yang baik. Baik dari segi akhlaknya terutama, tentu baik dari segi tingkah laku, perilaku, tutur kata dan sebagainya. Murdi'ahu itu di sini diartikan perempuan yang menyusui. Ya, itu bisa kita maknai sebagai seorang ibu. Maka menjadi suatu keharusan seorang lelaki adalah mencari perempuan yang kelak perempuan itu bisa menjadi ibu yang memberikan susu, dan ibu itu menjadi ibu yang baik. Karena dengan si ibu itu ibu yang baik, maka air susu yang dikonsumsi oleh si anak itu juga nanti akan menumbuhkan benih-benih kebaikan kepada si anak itu. Wa yuhsina adabahu, dan juga memperbaiki adabnya. Artinya di sini adalah pada aspek pendidikan. Seorang orang tua atau orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mengajarkan tata krama, mengajarkan unggah-ungguh, sopan santun kepada anaknya dalam berbagai aspek. Sopan santun atau adab atau tata krama di rumah kepada orang tua seperti apa harus diajarkan. Tata krama di lingkungan, ketika si anak itu bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan tetangganya, itu seperti apa? Itu orang tua harus memberikan pendidikan sampai ke sana. Termasuk pendidikan di sekolah pada dasarnya adalah kewajiban orang tua. Selama ini kita sering salah kaprah bahwa ketika anak sudah dimasukkan ke sekolah, lalu orang tua lepas tangan. Padahal semestinya yang berkewajiban mendidik anak, termasuk mendidik adab, adalah orang tua.
Namun karena bisa jadi orang tua itu mempunyai keterbatasan dalam hal mendidik anak, maka dilimpahkanlah kepada sekolah. Tapi tetap kewajibannya adalah ada pada orang tua. Maka dari itu ketika orang tua ini sudah melimpahkan atau memasrahkan anaknya kepada sekolah, ya sudah percayakan kepada pihak sekolah. Atau kalau ngaji barangkali dititipkan di pesantren, ya sudah pasrahkan kepada pihak pesantren. Jangan lalu ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada si anak yang akhirnya diberikan tindakan oleh pihak lembaga pendidikan, orang tuanya malah tidak terima. Seolah-olah beranggapan bahwa sekolah atau bahwa lembaga pendidikan pesantren atau TPQ misalkan itu menyiksa anaknya. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa ya kalau memang kita tidak mampu mendidik anak sendiri, ya kita pasrahkan ke yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Ya sudah, kita pasrahkan, ya. Kalaupun ada sesuatu hal yang kurang pas, kita bisa memberikan masukan lewat jalur yang sudah ditentukan. Nah, ini yang pertama adalah hadis dari Sayyidah Aisyah tentang 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik, lalu menyediakan sosok ibu ya, yang baik, dan yang selanjutnya adalah mengajarkan adab atau mendidik anaknya, itu juga harus dengan didikan yang baik. Dan selanjutnya disebutkan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa para sahabat dan para tabi'in, mereka itu saking semangatnya mencari petunjuk sebagaimana ketika mencari ilmu. Ya, artinya ini menggambarkan bahwa bagi para sahabat itu petunjuk tentang suatu kebaikan itu ya sama pentingnya dengan ilmu. Ketika orang mencari ilmu, maka dia sebetulnya adalah sedang mencari petunjuk. Ketika orang itu sedang mencari petunjuk, maka mau tidak mau dia harus mencari ilmu. Kan seperti itu. Karena petunjuk itu adanya ya dari ilmu. Tidak mungkin petunjuk itu kok ujuk-ujuk tiba-tiba datang tanpa diupayakan, tanpa diusahakan. Maka bagaimana caranya supaya huda atau hidayah itu masuk kepada seseorang? Harus lewat jalur ilmu. Ya, kecuali kalau orang itu memang orang yang pinilih, orang spesial seperti para nabi begitu. Tapi kalau bagi kita orang awam, maka harus lewat jalur ilmu. Kita harus belajar supaya mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ya, jadi antara ilmu dengan hidayah ini 2 hal yang tentunya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Wa 'anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian untuk mengawali, banyak kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.